terus dikasih bungkusan, biasanya itu yang dinamakan penglaris, kasih bungkusan ditebar, akhirnya ya benar-benar rame kan gitu tuh, benar-benar rame. Orang kan nggak tahu kalau umpama aku yang minta, siapa ada orang sampean yang minta kan nggak tahu, sampean disuruh nebarkan ini kan nggak tahu, tahu-taunya rame. Padahal itu makhluk loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Malam ini seperti biasa, bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudara, bagi teman-teman yang rela dan ikhlas terus bergabung di channel kami. Semoga ketika diberi susah akan dimudahkan oleh Allah. Ketika sakit akan diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Seperti biasa, narasumber tetap sendirian. Soalnya narasumber itu wedi nih, ngomong ijen. Tetap ada teman, tetap cari teman kan. Kalau nggak anaknya ya istrinya yang tercinta mesti kan. Sebab ya itulah, kita tetap dikejar-kejar. Masalah dikejar-kejar masalah. Ada fenomena gini, wah repot tuh anak bujuk kritis itu. Tetap ditanyakan. Ketika ditanyakan ya udah kita bikin konten aja sekalian kan gitu. Monggo, pertanyaannya apa mah? Alamak, pertanyaannya. Saya kan pernah mendengar mengenai penglaris di dalam Usaha. dagang, ya, Nah, dalam usaha. Itu kira-kira ada atau tidak? Jawabannya kalau di Nusantara itu ada, kalau di Indonesia, di Jawa itu ada kan gitu. Kenapa orang kita kasih contoh ya? Kenapa orang kok sekarang pakai penglaris? Terus penglaris itu apa sih kan gitu tuh? Sebenarnya penglaris itu unsur terkecil, ibaratnya unsur terkecil dari konspirasi yang seperti kita bahas kemarin. Berarti paling rendah gitu? Iya, kemungkinan paling rendah bisa. Nah gitu. Jadi apapun yang orang kerjakan, biasanya kan gini, ketika orang sudah berusaha dengan maksimal, contoh kita dagang, kita kasih pelayanan yang sebaik-baiknya, terus kita kasih kualitas atau mutu yang sebaik-baiknya, ada lagi tambahan. Kadang kalau orang kita minta doa lah, berarti minta doa ke tokoh agama yang pintar kan gitu. Ada juga minta ke ini yang dipercaya, kadang ke tokoh ini yang dipercaya bisa, ibaratnya suatu saat kita datang ke sana, bisa mendatangkan, ibaratnya kita dibawain apa, bisa mendatangkan dagangan kita laris kan gitu tuh, laris dan laku terjual kan gitu tuh. Jadi ibaratnya dalam urusan usaha orang pakai penglaris itu kalau di Jawa atau di Nusantara ini sudah wis sekojangan darahnya umum loh. Rata-rata. Nah, ya bilang rata-rata boleh, umum ya boleh. Terus pertanyaanmu gak kata ke hukumnya piye Pak kan ngono. Hukumnya kira-kira gimana? Ada sih, saya pernah lihat di sebagian ulama besar mengatakan kalau katanya sih kata ulama itu kalau penglaris datangnya ke kiai itu boleh, kalau ke di luar kiai nggak boleh. Tapi jawaban semacam itu Bapak juga janggal sih. Kan jangan ngeklaim dukun, jangan ngeklaim kiai. Kalau menurut saya apapun, kalau apapun yang kita lakukan untuk memenuhi nafsu, itu bagi perjalanan Papa itu kan sesuatu yang kurang afdol. Ibaratnya gini, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita nggak minta langsung? Kenapa kita nggak harus minta ke lewat ini, lewat boleh memang minta ke lewat ini itu boleh. Nggak ada yang nggak memperbolehkan. Tapi nanti khawatirnya ketika kita minta melalui seseorang, kita nggak tahu yang diberikan ke kita itu apa kan, gitu loh. Kalau kita minta, biasanya orang kan gini, aku dagang, aku juga sudah berdoa dengan doa saya, tapi Allah belum memberi. Kadang orang itu kurang sabar, aku tak kesana lah. Siapa tahu sana bisa, siapa tahu sini bisa kan gitu tuh. Aku tak memintalah di sini, aku tak meminta ke, umpamanya ke tempat suci ini, tempat suci ini, tempat suci ini. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi gimana ya? Kadang kita kan nggak ngerti yang diberikan, ibaratnya kita ke toko A, toko B yang diberikan ke kita itu apa kan, bahayanya kan di situ. Dan yang diberikan ke orang itu biasanya berdampak loh. Kalau kita meminta kepada Allah kan dalam ada nih ayat yang menyatakan kan, ngapunten, utuni min astajib lakum, dari Gusti Allah kan ngene. Penjaluk bakal tak kei.
Begitu kita berusaha dan kita minta, kadang-kadang orang kan protes. Ya Allah, nah aku jaluk betino, itu betino kurang dikai. Ya itulah ujian kita harusnya sabar. Allah itu sudah berjanji, utunim astajib lakum itu kamu minta bakal dikasih, tapi waktunya kan tergantung Allah, terserah Allah. Kadang nafsu mengatakan kalau aku ada masalah harus diselesaikan hari ini. Kalau Allah berkata lain, kita tetap diberi kok. Kita nggak minta pun, kita minta. Nggak minta pun kita tetap diberi kok. Cobalah kita kalau sadar, mulai kita lahir, mulai kita sampai dewasa ini, kita lahir, kita bangun pagi aja lah. Siapa yang membuka mata kita kalau nggak Allah? Ibaratnya kalau kita diteruskan, mata terpejam ya mati. Nah, ibaratnya gitu. Kita disediakan oksigen untuk nafas. Gratis loh oksigen itu. Nikmat mata. Rezeki kita dikasih, coba bayangkan lihat semut. Semut itu modal ya, uteke ora ono, pasar cilik wong semute cilik uteke cilik. Dia jalan dapat makan. Ayam yo ngono, modal ceker colo ya urip. Kenapa manusia itu harus apa? Ibaratnya nggak sabar. Kurang bersyukur sebenarnya. Sebenarnya kurang syukur gini loh, maksudnya kenapa kita nggak sabar? Kita harus meminta jalan pintas. Artinya ketika Allah belum memberi, ya mungkin fenomena alam seperti ini di zaman sekarang kan kiblat dari segala macam urusan, bahkan harta itu dituhankan oleh orang, seolah-olah itu kamu nggak kaya, kamu nggak dihargai orang. Nah, prinsip apa kan nggak, aku nggak menghargai orang masalah, aku tetap laku, aku menghargai, gak mungkin jadi rembulan, dan aku kamu injak pun gak mungkin jadi sampah. Aku tetap aku punya urusan dengan pencipta aku, kutune kan ngono. Loh, ini melebar kemana-mana ya. Kita kembali ke substansi, jari ini Pak. Jari ini Pak Mahfud MD ke substansi ya. Kenapa kalau Papa sih, kalau orang lain kan silahkan ya, minta kepada A, kepada B. Papa nggak mau, ibaratnya datang ke mungkin ke paranormal untuk mendoakan. Kita takutnya. Ada yang dulu sih, Papa dengar kalau ada kiai-kiai sufi ketika didatangi seorang, kiainya tanya, ono gawe apa nak? Akhirnya orangnya gini, orangnya kan minta saran kan, aku mau bikin usaha, tolong doanya kan gitu, tolong doanya semoga dilimpahkan rezeki saya. Ya udah nak, sampean nanti jangan lupa sodako ya, nanti saya doakan dari sini. Itu bagus, minta ampun, seneng Bapak dengan tokoh-tokoh agama seperti itu. Nanti saya doakan, saya mintakan ke Allah kan gitu. Namanya minta nanti ya endingnya kita gak tahu, keputusan tetap ke Allah kan gitu. Terus orang itu kadang-kadang balik, Pak Yai itu jadi ditungak, no kok orang mandi tenang tungane. Yo jangan bilang Pak Yai itu nggak mandi, itu memang prosedur itu, memang harusnya Kiai itu semacam itu, mendoakan segini nak jolali sodako. Terus kadang nggak puas orang itu, nggak puas cari lagi. Ada yang sekarang seorang yang ibaratnya yang ahli bidang supranatural, biasanya kan pintar dibungkus oleh sorban, dibungkus apalah. Kita datang ke tempat yang salah kadang-kadang. Orang seolah-olah dilihat dari tempat lain, ini kiai besar kadang-kadang itu, padahal enggak. Ngapunten, kita enggak memojokkan profesi, enggak. Kita menjaga nama tokoh kita, nama yai kita biar enggak dirusak oleh oknum-oknum itu kan gitu. Dan yang datang lagi ke orang pintar ibaratnya yang mungkin ngaku apa ya. Tahu-tahu datang, Mbah, aku sudah bikin ini Mbah, aku bikin usaha. Saya sudah minta ke Pak Yai sana, tapi kok belum ada hasil. Nah, sampai ya udahlah. Saya minta nanti tak kasih barang. Begitu pulang tak kasih, biasanya kan dikasih bungkusan kan, kasih bungkusan atau dikasih apa, dikasih air, nanti sampai sebar-sebarkan sebelum buka kan gitu. Tapi tentunya dengan mahar dong, tetap dengan mahar. Wong itu tirakati apa dengan mahar. Tapi sampai maharnya Kalau sekian. seperti itu, yang dimana juga berdosa enggak? Dosa enggak, itu hak bos, kita nggak bisa mengklaim itu dosa atau enggak. Kalau Papa sendiri sih nggak mau, semacam itu nggak mau lah. Terus dikasih bungkusan, biasanya itu yang dinamakan penglaris, kasih bungkusan ditebar, akhirnya ya benar-benar rame kan gitu tuh, benar-benar rame. Orang kan nggak tahu, kalau umpama aku yang minta, siapa ada orang sampean yang minta kan nggak tahu, sampean disuruh nebarkan ini kan nggak tahu, tahu-taunya rame. Padahal itu makhluk loh itu jin.
Itu konspirasi, itu iblis yang ditebarkan. Jangan salah, meskipun itu berwujud apa yang membawa barang-barang itu, ya sama halnya, ya ibarat katanya didoakan kok dikasih ini, ibaratnya. Terus tahu-tahu laris. Kalau dalam pandangan spiritual Papa lihat ya ada makhluk di depan tokonya, di depan tempat usahanya. Biasanya dia tuh kalau kita lihat ada orang mau beli ya disuruh mampir, orang lewat aja suruh mampir. Jadi seolah-olah itu punya daya tarik tersendiri. Yang bahaya kan itu. Kita minta-minta di luar dari Allah secara langsung. Ibaratnya ya bahaya semacam itu. Kita dikasih apa kita nggak tahu. Isinya opo, ngeri tuh. Tahu-tahu isinya itu. Nah berdampak enggak kan pertanyaan? Itu berdampak lah. Rezeki itu sudah ada jatahnya. Kalau belum waktunya datang, ibaratnya dicopot-copot no kan, dicopot-copot no ya nanti berefek ke siapapun lini kita. Mungkin kehidupan kita enak lah dalam segi materi. Kebahagiaan kalau kita mau haji, kita mau selami kebahagiaan seseorang bukan berkiblat ke materi, percuma. Ketika toko kita sudah besar, sudah naik karena jasa penglaris itu ya, umpama jasa penglaris itu. Tahu-tahu anak kita sakit, yang butuh biaya banyak. Mending sakit. Ada lagi anak nakal ngentekno duit, berarti. Nakal ngentekno duit. Ada aja untuk keadilan ibaratnya duitnya adikku metune tetap metune cepat gitu loh. Dampaknya semacam itu, dampak ketika kita masih hidup loh ya, tetap. Apalagi nanti ketika kita sudah nggak ada, orang bersekutu dengan dunia lain, tetap meskipun tahu dan nggak tahu, makanya kita harus hati-hati, meskipun kita tahu dan nggak tahu tetap berdampak. Jin itu bisa kita dipekerjakan, kita kan nggak bisa. Itu biasanya gini, seorang paranormal melumpuhkan itu, ibaratnya menaklukkan itu untuk membantu pasien-pasiennya kan gitu. Tetap minta bayaran loh nanti. Tetap minta bayaran. Ya mungkin kalau dia mati nih roto angel, bayaran, tetap minta bayaran nanti. Dia bekerja untuk kita, kebalikan. Apalagi kita mati nanti, ya udah nggak tahu lah nasibnya. Pertanyaan terakhir, ciri-ciri usaha yang memakai penglaris, kira-kira ada nggak? Kalau paranormal lihat ya langsung tahu. Tapi kalau orang awam nanti khawatirnya gini loh. Kita cari, kita akan menjustis seseorang, tahu-tahu genggole iki gawe nggak usah lah. Kalaupun gini, biasanya saya sebutkan sedikit tapi nggak boleh lah nanti untuk mencari-cari iki gawe urusan mereka dengan Allah lah, kita nggak bisa menghukumi seseorang. Jadi kadang kalau warung ya umpama bukan warung ya, makanan untuk dimakan itu biasanya kan panganannya gak enak tapi kok rame. Terus kadang-kadang ketika kita bungkus di situ kelihatan enak, misalnya iblis ngewangi kadang itu nih ada gak ngerti diludahi diinjak-injak loh. Kalau tahu itu ya enak tuh. Mungkin campur apa, ngeri lah kalau bermain bersekutu dengan iblis tuh ngeri. Tiba pulang ya gak enak kan itu tuh. Terus kalau usaha yang lain kalau Papa yang tidak berbau makanan. Berbau makanan kalau orang kalau merasakan ya merinding tetap ada, getaran-getaran aura nggak enak itu tetap ada. Jadi wis, ikut doa yo, usaha penyebaran. Sementara cukup. Jadi di season ini bukan kita untuk ibaratnya untuk menghakimi atau menghukumi seseorang, enggak. Paling enggak kita jauh lebih berhati-hati sebab godaan iblis, godaan jin akan selalu mengiringi kita. Jadi masalah-masalah yang ada ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang besar, masalah yang bagus, saya yakin tetap ada jalan keluarnya. Di balik masalah tetap ada jalan keluarnya kan gitu. Asal kita mau sabar, nggak usahlah kita cari jalan pintas ke A, ke B, ke C. Tadi masalah hukum, mohon maaf, masalah hukum itu boleh apa enggak itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga nggak tahu tapi bagi kita yang tahu tentang ini,
bagi saya mending nggak usah lah kita kedepankan pelayanan. Kalau kita punya usaha, kedepankan kualitas, kedepankan kedisiplinan. Kita doa, kita minta sama Allah. Begitu kita, saya yakin loh, begitu semuanya syarat-syarat untuk usaha itu mulai kita banyak-banyak sodako, tetap apa tetap mesti memberikan kesuksesan dan kemudahan. Nggak tahu kapan waktunya, tapi kita harus bersabar. Ud'uni min astajib lakum itu adalah janji Allah. Jadi janji Allah itu kita harus percaya. Itu janji ini Gusti Allah kok. Kenapa kita nggak percaya? Kita minta. Hari ini kita minta belum dikasih, minta lagi dan minta lagi, nggak apa-apa. Sudah, sekian dari kami. Untuk kurang lebihnya, segala salah adalah punya manusia dan kebenaran yang hakiki hanya punya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.